Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang kami takzimi segenap jajaran pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kragan dari Mustasyar, Syuriah, Tanfidiyah hingga ke Banom-banomnya, yang kami hormati bapak-bapak yang selalu aktif di dalam kajian kita Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kami cintai bersama teman-teman yang aktif di dalam diskusi dan ngopi Ramadan yang memang disediakan sebagai fasilitatornya adalah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kragan, khususnya yang menggeluti di bidang lembaga pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Kecamatan Kragan, yang kami sayangi bersama teman-teman yang selalu aktif di media sosial di streaming MWCNU Kecamatan Kragan. Alhamdulillah, malam kali ini kita sudah memasuki season ke-12 dari beberapa season yang sudah kita laksanakan. Insya Allah besok akan dipungkasi dengan kegiatan diskusi dan ngopi Ramadan, kajian kita Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang nantinya akan dihadiri oleh segenap para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, khususnya yang narasumbernya nanti yang akan menjadi narasumber adalah Ketua Syuriah Nahdlatul Ulama Kecamatan Kragan, Bapak Kiai Haji Muhammad Yasin, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Agus Fathur Rahman, pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin, juga segenap musyawarah pimpinan Kecamatan Kragan yang nantinya akan dihadiri oleh Koramil, Polsek, dan segenap jajaran di pemerintahan Kecamatan Kragan, juga seluruh warga Nahdlin yang akan hadir di dalam kajian kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai khataman besok insyaallah. Semoga tidak ada halangan apapun yang mengganggu sehingga jalannya tabarrukan bisa kita hirup bersama-sama, bisa kita minum bersama-sama untuk bekal kita di hari kiamat nanti insyaallah. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat yang selalu aktif di media sosial, di streaming. Ada banyak sekali yang sudah aktif. Sampai hari ini kalau kita konversikan, akumulasinya sudah sampai sekitar 1.500 pengunjung di fanpage MWCNU Kecamatan Kragan, baik itu dari tanggapan maupun segenap memberikan ulasan-ulasan tertentu tentang jalannya kajian kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Langsung saja, bapak-bapak yang kami hormati, juga sahabat yang ada di media sosial, kita sudah memasuki bab di mana insya Allah nanti ini akan diakhiri oleh Bapak Kiai Yasin tentang pasal mengenai tanda-tanda hari kiamat, dan kepadanya langsung saja kami persilakan. Monggo Pak Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. Wa nasta'idu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Teman-teman segenap Nahdliyin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita sudah di ujung akhir, dan kali ini dimulai kemarin pembacaan tentang tanda-tanda
hari kiamat dengan menampilkan beliau Hadratus Syekh menampilkan hadis-hadis yang menerangkan tentang itu. Sebagian dari beberapa hadis ini saling menguatkan dan saling melengkapi, sehingga pada malam hari ini akan kami lanjutkan pembacaan dengan sebagian-sebagian, tidak semua mengingat waktu yang sudah di ujung ini, namun tidak mengurangi kita dalam tabarukan kepada Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Al-Asy'ari. Tetap kami akan bacakan sebagian-sebagian yang ada yang sekiranya pada malam hari ini kita bisa buat pijakan untuk memberikan komentar atau yang lain tentang tema yang kami bacakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'an bi fid dharaini amin. Wa nafa'an bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Shahifah 28 cetakan yang biasa ini, yang bawah, wa minha iku setengah saking amarat latakumu ora jumeneng apa as-saatu apa dina kiamat hatta la yuqala sehingga ora den ucapaken fil ardi ing dalem bumi apa la ilaha illallahu apa kalimah la ilaha illallah. Saya ambil yang ini mengingat tanda-tanda kiamat yang kemarin itu kelihatannya sudah ada, sudah nampak. Namun yang kali ini, yang kami baca ini, bahwa hari kiamat itu tidak akan terjadi ketika kalimah la ilaha illallah ini masih dikumandangkan. Dan kali ini la ilaha illallah terutama kita yang ini Nahdien, para Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita yang tetap konsis tidak hanya sekedar la ilaha illallah, bahkan kalimah-kalimah thayyibah kita tetap tahlilan dan yang lain. Maka dengan adanya dawuh ini kita bisa sedikit lega bahwa kiamat ternyata juga masih jauh karena kalimah la ilaha illallah ini masih banyak dikumandangkan pada saat ini, meskipun tanda-tanda datangnya hari kiamat itu sudah ada yang tampak pada hari ini. Kemudian halaman 29, wal nahtim lan becik mungkasi sapa ingsun Hadratus Syekh al ahadits ing pira-pira hadis al madhkura tikang den tutur bima kelawan tak pungkasi akan aku akhiri bima kelawan hadis rawahu kang wis mriwayataken ing masapa Muslimun fi sahihihi ing dalem sahih Muslim an Hudzaifah ibni Usaid Al-Ghifari radhiyallahu muga ngridani sapa Allahu Allah anhu andah saking Hudzaifah. Qala dawuh sapa Hudzaifah, itta'ala muncul an-nabiyyu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alena ing atase kita. Wa nahnu hale utawi kita iku natadzakaru iku lagi mudzakarwan, kita lagi ingat-ingatan, iling-ilingan membicarakan sapa kita. Faqala mongko njur tumuli dawuh sapa an-nabi, ma ing apa tadzakaruna padha mudzakarwan sira kabeh. Qalu jawabi sapa ashab, sapa sahabat. Nadkuru nutur sapa kita as-saata ing mongsone as-saata ing dina kiamat. Qala dawuh sapa an-nabiyyu dawe inna hasak temene as-saah iku lang takuma tekan besok ora bakal jumeneng apa saah
hatta tarawna sehingga ningali sira kabeh maqablah ing dalem sadurunge as-saah asra ayatin ing 10 pira-pira tanda. Fadakara mongko njur tumuli nutur sapa Kanjeng Nabi ad-dukhana ing anane ad-dukhan kabut tebal wadajjala lan nutur ing dajjal wadab batalan apa hewan gegermetan watulu asyamsi lan apa jenenge cukule terbitnya matahari mimah hari biasa saking gon surupe asyamsi terbit dari barat wa nuzula Isa lan nutur ing tumure Nabi Isa ibni Maryam sallallahu alaihi wasallam wa ya'juj lan nutur ing Ya'juj wa Ma'juj wa salasata khusufin lan telu gerhana khosafun rupane gerhana bil masriki ing dalem jagat wetan wa khosafun lan gerhana bil maghribi ing dalem jagat kulon wa khosafun lan gerhana bi jaziratil arabi ing dalem semenanjung Arab wa akhiru dalika utawi akhire mengkonone tanda-tanda kabeh mau iku narun ana api takhruju keluar apa narma minal yamani tadrutu kang ngusir nundung apa narma annasa ing manusa mau ila mahsarihim tumeka maring nggon kumpule annas. Adapun pemerincian dari ad-dukhon itu seperti apa, ad-dajjal, kemudian apa yang lain, ad-dabah dan seterusnya dari 10 yang tersebut tertera dalam hadis Muslim ini bisa diuraikan secara terperinci insya Allah pertemuan entah kapan, insya Allah kita bisa bertemu lagi entah kapan insya Allah. Jadi begini dari kami untuk sebagai tambahan pada malam ini yang kita sudah malam di penghujung acara ngopi Ramadan, maka meskipun banyak sebenarnya tanda-tanda kiamat itu akan datang. Ketika dalam hadis Sahih Muslim ini diterangkan bahwa nanti akan ketika akhir ini kan di 10 ini adalah tanda-tanda besar akan datangnya hari kiamat. Salah satunya adalah akan Nabi Isa ini akan turun lagi ke dunia. Nuzul Isa. Nabi Isa itu dikasih mukjizat bisa menyembuhkan penyakit, segala penyakit yang mestinya tidak bisa disembuhkan oleh ahli medis. Nabi Isa, setiap nabi itu dikasih mukjizat, maka sesuai dengan kaumnya dari yang dikagumi oleh kaumnya. Kaumnya Nabi Isa adalah kaum yang mengagung-agungkan tentang dunia medis. Maka akhirnya Nabi Isa tidak hanya bisa menyembuhkan penyakit yang seperti itu, bahkan bisa menyembuhkan seorang yang buta asli. Sementara kalau kaumnya asalnya semula bisa melihat, kemudian mendapatkan penyakit tidak bisa melihat, bisa menyembuhkan menjadi bisa melihat kembali. Maka mukjizat Nabi Isa yang semula sama sekali, bukan mengembalikan, yang awalnya sama sekali tidak melihat, Nabi Isa bisa menyembuhkan itu menjadi bisa melihat. Jadi tidak mengembalikan, bahkan asalnya tidak sama sekali bisa menjadi melihat. Artinya begini, karena mukjizat itu adalah dikasihkan kepada utusan Nabi dan utusan itu sesuai dengan yang dibanggakan oleh kaumnya, maka saat ini dunia sudah mulai membanggakan tentang masalah dunia medis. Pengobatan yang sampai di Singapura, sampai di Korea dan seterusnya, penyakit yang sedemikian rupa itu bisa dideteksi sampai dan seterusnya. Ini artinya
kita sudah mulai. Maka ketika besok ini semakin hari juga semakin kaum ini masyarakat dunia ini membangga-banggakan tentang penyembuhan segala penyakit yang mestinya sangat sulit. Itu bisa berarti maka akan sesuai dengan kaumnya Nabi Isa dulu, maka kaum yang membangga-banggakan tentang bisa menyembuhkan penyakit. Maka semakin zaman iki berakhir, semakin zaman berakhir, dan ini sudah dimulai, kelihatannya sudah tampak, sudah semakin membangga-banggakan tentang dunia medis. Semakin membanggakan, maka ini juga menjadi alamat, berarti Nabi Isa juga akan turun lagi di dunia, dan ini mencocoki dengan salah satu dari mukjizatnya Nabi Isa. Mudah-mudahan ini secara analisa nanti bisa dibahas barangkali satu. Yang nomor 2, termasuk tanda-tanda kiamat yang besar adalah Ya'juj Ma'juj. Sebagaimana dalam teks Al-Quran bahwa Ya'juj Ma'juj itu wa qalu inna Ya'juja wa Ma'juja mufsidina. Al-ayah, bagaimana itu? Pada zamannya Dzulqarnain bernama Iskandar, Iskandar. Maka ketika Raja Dzulqarnain itu melakukan ekspansi besar-besaran ke dunia wilayah barat, kemudian ke dunia wilayah timur, ke utara, menemukan sebuah kaum di mana ada akhirnya jadi beberapa yang salah satunya menemukan suatu daerah yang tingkat komunikasinya ini lamban dalam komunikasi lamban. Dan kaum ini adalah kaum yang sudah biasa dirusak oleh makhluk yang bernama Ya'juj Ma'juj. Akhirnya kaum ini lapor kepada Dzulqarnain ketika itu, karena mendatangkan itu, lapor bahwa begini, daerah kami ini, Ya'juj Ma'juj ini sering merampok ke sini, membuat kerusakan di sini. Mbak iya sampai panjenengan kepada Dzulqarnain, ini raja yang mendunia, panjenengan buat penghalang agar mereka itu tidak bisa datang kemari. Akhirnya itu benar oleh Dzulqarnain dilaksanakan betul, membuat benteng raksasa ini mega proyek, karena antara gunung satu dengan yang lain ini dibuat sebuah tembok besar, dan tembok besar ini terbuat dari besi dan tembaga. Konstruksi batu atau batu merah ya apa jenenge? Ya batu merah ya, boto, atau yang batunya itu terbuat dari besi, sementara luluh cara bangunannya luluane itu terbuat dari tembaga yang dilelehkan, batu. Artinya ketika itu seperti ini. Dan itu benar, atunizu barol hadidi. Terusannya pripun niku? Dalam ayat mau ingat-ingatan, mau kelingan kalau saya baca Ya'juj Ma'juj kok ingat itu. Nah, pokoknya pada akhirnya itu benar-benar bisa tertutup. Ya'juj Ma'juj tidak bisa keluar dari itu. Berarti seberapa besarnya. Nah, maka yang menjadi pertanyaan juga, karena Ya'juj Ma'juj itu masih tetap hidup dan berkembang biak semakin banyak, dan diterangkan dalam Al-Quran besok pada akhir zaman ketika akan kiamat, maka dia akan bisa keluar menembus benteng itu. Bisa menembus benteng itu. Nah, dan itu ketika sudah keluar, maka itulah alamat besar tentang tanda-tanda kiamat. Karena begitu Dajjal, kemudian Nabi Isa tumurun, Dajjal ini mati, setelah Dajjal meninggal, mati, baru Ya'juj Ma'juj ini keluar. Urutannya. Yang mau saya angkat dalam permukaan, tembok yang benteng yang luar biasa ini, apakah ini sudah
seorang arkeologi misalkan pada zaman ini itu sudah menemukan kira-kira tempatnya di mana atau bagaimana dan seterusnya, barangkali nanti bisa dibahas. Ini baru Isa, Ya'juj, Ma'juj dan yang lain, saya kira, dan yang lain. Untuk itu barangkali sampai di sini dulu kami membacakan berapa ini, dua saja untuk menjadi bahan kita berembuk. Semoga. Terima kasih dari Pak Yasin sebagai purna atau konklusi dari berbagai macam pertemuan yang sudah kita laksanakan. Artinya insya Allah besok masuk pada sesi terakhir yang akan ditutup dengan diskusi dan ngopi Ramadan bersama beberapa narasumber, pejabat pemerintah dan segenap warga Nahdliyin untuk hadir di MWCNU, gedung MWCNU Kecamatan Kragan. Baik, dari beberapa hal yang sudah dijelaskan oleh Pak Yasin, kita akan mencoba untuk mendalami hal-hal tertentu ya, karena harus diangkat sesuatu supaya ada pembahasan. Maka secara sederhananya semacam ini lho Pak. Duka niki mbok leres napa mboten kula mengangkat apa ya? Mengangkat sebuah variabel tertentu. Pelarangan terhadap tahlil yang dikatakan bid'ah dan lain-lain. Jadi tahlil itu, inti dari tahlil esensinya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi di penghujung semakin zaman bertambahnya zaman, ternyata banyak sekali kelompok-kelompok yang mencoba untuk mendiskreditkan pemikiran mengenai tahlil atas berbagai alasan apapun. Dan alhamdulillah dengan berbagai macam kecaman dan bentrokan sana sini, khususnya di Ghazwatul Fikri atau perang pemikiran itu, tahlil tetap menjadi makanan pokok utama bagi masyarakat tradisionalis ya. Artinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah selalu bergaung di mana-mana. Kemudian pada pertama kali tadi dikatakan bahwasanya la taqumus sa'atu hatta la yuqalu fil ardi la ilaha illallah. Jadi selama la ilaha illallah, kalau mafhum mukhalafahnya selama la ilaha illallah masih ada di muka bumi, maka kiamat masih panjang. Yang kedua, membahas mengenai termasuk di antara tanda-tanda kiamat di mana nanti di muka bumi berbagai macam persoalan medis akan digencarkan di mana-mana. Dan itulah nanti akan turun Nabiullah Kalimullah Isa alaihi salam. Yang ketiga adalah mengenai munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Pak Kiai Yasin tadi menjelaskan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj sekarang ini sedang dikerangkeng, yang konstruksi bangunannya itu terbuat dari batu bata dari apa Pak? Besi, kemudian cor-corannya itu dari tembaga. Ini mengenai kisah itu banyak sekali versi, kemudian dikuatkan lagi, diperteguh dengan hadis-hadis tertentu. Ada salah satu riwayat mengatakan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj sebenarnya manusia biasa. Dia termasuk anak turunnya Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Nabi Nuh alaihi salam dangu anak-anaknya, yang menghadap adalah Sam bin Nuh alaihi salam, tetapi yang dua rupanya Ham dan Yafis itu tidak menghadap. Akhirnya Allah memberikan siksaan tertentu berupa membuat wujudnya menjadi saat ini menjadi Ya'juj dan Ma'juj itu. Terkait dengan kontroversi kisah dan lain sebagainya, kita meyakini penuh bahwasanya itu adalah bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai hal-hal yang lain,
juga banyak sekali. Di antaranya munculnya asap di mana-mana. Ini kalau dimasukkan dalam teori apa Pak itu terbentuknya dunia itu meletusnya apa itu Pak? Saya kok lupa istilahnya di dalam dunia. Meletusnya bom apa itu, meledaknya sehingga berubah menjadi meteor itu menjadi bumi dan lain sebagainya. Ini dikaitkan dengan sains. Kemudian sains juga mengatakan bahwa umur bumi itu memang sudah diprediksi. Tetapi itu bagi masyarakat yang berpikir mengenai ilmu pengetahuan. Nah, dari pengetahuan ini bagaimana kalau kita sandingkan dengan keagamaan kita sendiri, tidak bertabrakan, bukan pengetahuan bukan Al-Quran yang ikut pengetahuan, tetapi pengetahuan yang ikut Al-Quran. Kira-kira semacam itu. Dari sini monggo yang ingin menambahi dari Pak Fakih, Mbak Oye, Pak Mujib. Sebelum nanti Mbah Yasin, monggo. Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kiamat, tanda-tanda kiamat. Saya pernah mendengar dan juga ini menurut saya, kalau benar ya tidak harus mengikuti saya, tapi kalau salah mohon dibenarkan. Tanda-tanda kiamat sugro ataupun kiamat kubro ini sudah terjadi mulai dari Nabi Muhammad SAW hingga sampai saat ini kita sudah melihat dan juga merasakan. Tapi kita juga meyakini selaginya dunia ini khususnya Islam masih menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dunia ini tidak akan kiamat. Dan nanti sebelum munculnya Dajjal, itu saya pernah membaca itu akan terjadi perang besar. Perang besar antara umat Islam dan juga umat kafir. Yang mana peperangan besar tersebut dimenangkan oleh umat Islam, cuman sangat besar sekali menelan nyawa. Dan karena perang besar itulah Dajjal akhirnya keluar dari beban dan jorotan. Tapi saya juga pernah membaca juga bahwa Dajjal ini juga dalam keadaan diikat rantai, yang mana rantai tersebut ketika ada adzan masih semakin erat ikatan rantainya. Kalau kita melihat penelitian bahwa perputaran dunia ini, perputaran waktu ini itu tidak pernah lekang, tidak pernah ada segangnya, bahwa kumandang adzan itu selalu bersambungan. Karena di wilayah kita saja bisa kita rasakan adzan maghrib, masjid adzan, musola ikut adzan. Nah ini sampai disambung waktu isya, adzan isya. Dan nanti sampai subuh ini ada perputaran dunia ini, kumandang azan itu selalu terkumandangkan. Dan karena inilah kita masih optimis bahwa tanda-tanda kiamat kubro ini masih panjang. Dan setelah peperangan besar itu nanti Dajjal turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengambil sisi lain dari pemahaman terhadap Dajjal, terhadap kaum Ad, kaum Samud, kemudian Ya'juj wa Ma'juj.
dengan pemahaman yang mungkin berbeda dengan pemahaman masyarakat Nahdien secara umum. Dikisahkan salah satu tanda kiamat adalah Dajjal la'anahullah. Begini saudara, Dajjal dikisahkan bahwa dia itu dirantai di suatu tempat yang ketika terdengar adzan semakin kuat rantai itu. Kemudian pada saatnya nanti Dajjal muncul, diibaratkan laut yang sedemikian dalam itu hanya seukuran mata kaki dia. Nah, kalau kita memahami itu dengan konteks harfi, artinya wujud Dajjal adalah wujud raksasa yang luar biasa besarnya. Nah, cobalah kita memahami itu dengan konteks kekinian. Apakah ada makhluk semacam itu? Apakah ada? Nah, artinya kalau kita mencoba terus kemudian, saya pernah mengangkat suatu khutbah dan kemudian menjadi kontroversi. Ketika kita kemudian di kitab Jalalan ya, pemahaman terhadap ra'dun wa barqun sebagai pertanda turunnya hujan itu ya. Saya memahami bahwa kalau itu diterapkan dengan konteks kekinian, itu adalah pecutnya malaikat kan begitu. Nah, kemudian apakah benar malaikat punya pecut? Punya cemeti? Nah, kemudian itu orang bisa tidak menyalahkan mereka yang itu menyebut sebagai cemeti malaikat. Akan tetapi pendekatan keilmuan sekarang itu adalah benturan listrik positif dan negatif yang kemudian muncullah suara yang sedemikian luar biasa besar. Menjadi guruh. Nah, kemudian Ya'juj wa Ma'juj. Dia membuat benteng yang sedemikian besar luar biasa. Persoalannya, apakah efektif untuk zaman sekarang ini benteng dengan kekuatan semacam itu? Itu hanya terjadi kira-kira berapa 500 tahun yang lalu ketika kemudian muncul Kaisar Ming membuat apa itu tembok Cina sekian ribu kilometer. Itu efektif pada saat itu. Akan tetapi dalam kerangka untuk melindungi suatu negara itu sangat tidak efektif untuk sekarang ini. Sekarang kita main teknologi. Korea Utara hanya memencet tombol di wilayah Pyongyang, maka yang meledak nanti di Washington. Artinya sangat tidak efektif. Nah, pemikiran-pemikiran yang seperti inilah pemikiran-pemikiran seperti inilah terkadang kita itu dikatakan sebagai wong enu ketinggalan zaman, tidak tahu teknologi, tidak bisa dipahami. Kita ke belakang. Kaum Samud dikatakan tingginya 45 dhira'. Artinya sekitar 24 meter. Apakah ada bukti arkeologis yang mengatakan bahwa di dunia ini pernah ada makhluk bernama manusia dengan besar seperti itu? Tidak pernah ada. Sementara munculnya dinosaurus yang itu sekian juta tahun, 1 juta, 2 juta tahun yang lalu, ada bukti arkeologisnya. Dan tidak pernah ada bukti arkeologis apapun yang mengatakan bahwa pernah ada makhluk bernama manusia dengan ketinggian sekitar 24-25 meter. Belum pernah ditemukan. Bahtera Nabi Nuh, ya, itu ditemukan bukti itu di Yordania. Itu juga bahtera yang ukurannya layak untuk dihitung dengan bahtera pada saat ini. Nah, inilah saya kepingin ada pemahaman yang sinkron antara kemajuan teknologi ya dengan penafsiran terhadap hal-hal yang mungkin pendekatan kita terkadang
cerita-cerita ono buta gedene semono itu cerita-cerita pengantar tidur sebenarnya. Baik. Seperti itu artinya apa? Dajjal, Ya'juj Ma'juj itu adalah teknologi, persoalan teknologi. Jadi teknologi yang dimanfaatkan untuk kekuasaan. Terima kasih. Terima kasih dari Pak Fakih. Beliau mengajak untuk berpikir tentang kritis dan kompatibel terhadap zaman. Artinya pemikiran-pemikiran yang imajinatif mencoba untuk, meskipun itu apa ya, penting ya, pemikiran imajinatif. Saya ambil dari dawuhnya panjenenganipun Albert Einstein bahwasanya inspiration is more important than knowledge. Itu kira-kiranya, Pak. Jadi inspirasi itu lebih penting daripada pengetahuan itu sendiri. Ini apa ya, perkataan salah satu ahli pengetahuan. Meskipun kita ambilnya dari non kalangan kita, tetapi salah satu kearifan kita tentu supaya tidak ortodok atau ortodoksi dalam pemikiran cuman itu saja, maka sesekali bolehlah. Rasulullah juga memberikan ilustrasi ke Cina. Meskipun panjenenganipun Allah yarham Imam Syafi'i, kita itu sudah termakan racun pemikiran Aristoteles gitu ya. Tetapi oke, kalau memang Pak Fakih, Mbak Fakih mengajak kita berpikir tentang pengetahuan, apa yang menjadi pemikiran imajinasi kita tentang sebuah makhluk bernama Dajjal, Ya'juj Ma'juj, buta ijo, itu pengantar tidur, kata Pak Fakih. Tetapi jauh dari itu, saya kepingin mengambil prinsip keagamaan kita, bahwasanya Rasulullah menggambarkan bahwasanya khairul quruni, napa Pak Yasin? Khairul quruni qarni, dan setelahnya. Sebaik-baik masa adalah saat saya masih ada, kemudian setelahnya. Kita ini sudah masuk ke berapa juga sudah, kami juga nggak tahu, Pak ya. Yang pasti saya tetap berpegang teguh pada ulama as-salafiyun, bahwasanya para kiai sudah pokoknya gandul sarung mawon mamane brejel nggih, mboten napa-napa. Insyaallah nggih katokan insyaallah. Artinya apa? Kalau kita melihat perkembangan zaman dari zaman ke zaman, Rasulullah sendiri yang paling beruntung adalah umat di mana tidak pernah melihatku, tidak pernah melihat orang-orang yang pernah melihatku, tetapi dia beriman kepada ajaran agama Islam, janji-janji Allah. Rupa-rupanya tetap mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita ini kan sedang sebenarnya rindu lah, Pak. Rindu ingin bertemu. Padahal obat dari rindu adalah ketemu, Pak. Tetapi sampai sekarang tidak pernah ketemu. Jadi yang paling beruntung itu imannya yang paling kuat. Belum tentu loh, Pak. Kita masuk pada zaman Rasulullah, kita ikut para sahabat itu belum tentu. Bisa jadi jangan-jangan kita ini manifestasi dari Ibnu Muljam gaya modern, kan belum tentu. Belum tentu kita tahu semacam itu. Jadi pemikiran imajinatif itu memang diperlukan. Artinya ada sebuah di Qasasul Anbiya kalau tidak salah, bahwasanya memang periode manusia pernah dihabiskan. Ini tercermin betul dalam surat Al-Baqarah itu ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya kalau di beberapa keterangan-keterangan itu sebelum ada Nabi Adam itu sudah ada makhluk. Nah, mungkin ini nanti akan diulas oleh Bapak-bapak Kiai. Kami persilahkan, ini hanya pengantar saja. Mbak Yasin, wonten tambahan? Jadi ingkang diresahkan Pak Fakih ini kan diantaranya
Jangan-jangan zaman dulu itu kita ini berpikir tentang buto hijau itu kan dongeng pengantar tidur. Sekarang ini zaman teknologi. Itu loh. Tidak pernah ada, tidak pernah didukung oleh bukti arkeologis manapun. Tidak pernah ada. Seperti itu. Ada, tapi itu orang kok gede ini semuanya dure gak seperti Baik, itu tidak. Itu Bapak. adalah gambaran bahwa ada makhluk, ada satu suku bangsa yang sedemikian kuat. Kuat itu dipahami sebagai wede dhuwur. Tidak seperti itu. Kekuatan teknologi. Oke. Terima kasih Pak Fakih. Ya, mau bagaimanapun kita harus kembali ke agama ya. Ke agama. Jadi mercusuar kita tetap harus kita pegang. Kira-kira monggo Pak Yasin. Terima kasih. Jadi tentang keberadaan suatu kaum, kita yakin bahwa itu karena itu ada nas Al-Qur'annya, ada kaum Ad, kaum Samud yang dulu-dulu itu ada. Bahkan sebelum Adam juga ada. Seperti Alyan, Banulyan, kemudian yang akhirnya binasa semua itu ya juga ada. Cuma tadi beliau Bapak Fakih itu hanya mengutarakan ketika kaum Ad, kaum Samud ini adalah kategori orang yang terkuat pada zamannya, orang yang terkuat pada zamannya dan levelnya level dunia, yang terkuat yang level dunia. Dalam riwayat-riwayat itu kan memang ada, dalam kekuatannya sampai digambarkan tingginya entah berapa, dan terusnya. Kan yang itu saja kan. Beliau itu hanya itu saja. Memang kalau secara nas yang sorry dan itu memang tidak menerangkan tentang dure seberapa itu memang enggak. Yang ada cuma kaum itu kaum yang kategori kaum yang kuat levelnya level dunia ini yang pada zamannya. Otomatis juga ahli marik-marik itu seperti kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh itu memang juga kuat, punya kemampuan bisa ahli arsitek. Arsiteknya itu tinggi. Batu didesain sedemikian rupa menjadi sampai gunung yang berupa batu itu diukir menjadi sebuah rumah. Mestinya kalau pada saat itu dan peninggalannya ada. Pada saat itu sampai bisa membuat konstruksi dari sebuah gunung dengan sistem diukir sedemikian rupa. Kalau zamannya itu saja sudah bisa menciptakan itu, berarti kan pada saat itu kan luar biasa kan, kemampuannya itu luar biasa. Beda kalau sekarang membuat seperti itu, kalau sekarang itu biasa saja, tapi pada zamannya itu ada suatu perkara yang luar biasa. Dan itu betul, kita harus yakin itu ada dan itu betul. Kalau masalah yang dikemukakan berarti dedeknya berapa meter, memang itu hanyalah sebuah riwayat. Dan saya juga tidak harus itu diyakini juga tidak. Memang wong riwayat, apalagi kalau yang cerita-cerita Israiliyat itu memang banyak yang tambahannya. Saya kira itu. Kemudian demikian juga Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu memang ada, makhluknya itu ada. Karena itu ada nas Al-Qur'annya. Aku mau ke apal marai. Nah, ada nas Al-Qur'annya. Cuma itu ya pokoknya seperti itu ada. Cuma bentuk skillnya itu berapa ukurannya kan itu kan dari riwayat-riwayat. Yang jelas orangnya ya kuat-kuat dan bentuknya bikin kerusakan dan seterusnya. Saya kira itu. Jadi secara sen misalkan kita terapkan bahwa kilat, kemudian gemuruh, bledek, kalau dalam riwayat itu malaikat dalam, kemudian dipraktekkan yang secara ilmu fisika, bahasa ilmu fisika, kan memang itu sebuah pertemuan antara mendung satu dengan yang lain kan negatif dan positif yang bertabrakan, maka menjadikan banget panasnya
akan tumbuh panas dan itu memang benar secara itu. Tetapi itu juga tidak bisa menutup kemungkinan bahwa riwayat yang mengatakan itu adalah itu apa dia bahasanya yang riwayat Israiliyat itu? Pecute dah yang dibahasakan tadi pecute. Artinya begitu tabrakannya itu akan menjadi karena bentuknya mendung itu tidak pres begini kan ini gini, ketika benturan kan maka kilatnya akan tergana seperti begini, ya, seperti pecut. Itu ya memang yang seperti pecut kan bisa kan seperti pecut. Jadi antara itu dan yang tadi saya kira ya itu bisa diterima kalau masalah itu secara kita kan menganggap logikanya itu bisa diterima. Akan tetapi kalau esensi yang pokok tadi itu kita harus yakin memang yang pokok tadi, yang menjadi perkembangannya tadilah itu memang barangkali bisa beda-beda. Dajjal itu adalah misalkan ada menggambarkan tuh, Dajjal itu adalah seorang yang bisa memberikan sign sedemikian rupa sehingga bisa menguasai dunia, apa yang dilakukan dengan sistem tombol remote dan seterusnya itu bisa. Memang itu bisa saja dilakukan seperti itu. Karena yang nas secara sharih itu tidak menjelaskan itu. Kalau riwayat itu iya. Nah, sehingga misalkan itu adalah suatu seseorang yang punya luar biasa bentuk teknologinya, ya, bisa menciptakan yang seperti itu, menguasai dunia, ya itu bisa-bisa saja, barangkali itu ya bisa-bisa. Kemungkinannya ada, loh. Baru itu saja, tidak pasti, kemungkinannya bisa, gitu aja. Saya kira sudah terjawab sebenarnya ya, terjawab. Cuman bagaimanapun rasional itu terbatas, Pak. Jadi pemikiran manusia itu sangat terbatas, siapapun itu. Manusia tidak akan bisa menembus batas kekuasaan Allah. Kadang-kala tidak bisa. Dan itu seiring perkembangan zaman baru akan terjawab. Contoh teori mengenai lapisan ozon. Ketika kita memasuki langit, ya, 1, 2, 3. Zaman dulu sudah digambarkan oleh peristiwa Isra Mi'raj, yang hanya beriman adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tentang aku bar Isra Mi'raj. Ini juga ada berbagai macam versi. Ada yang mengatakan ruh dan jasadnya, ada yang mengatakan ruhnya saja dengan berbagai alasan. Secara rasional, bahwasanya tubuh manusia tidak akan sunatullah ya, tidak akan bisa menerima ketika berada pada ruang hampa. Kan begitu, Pak. Tetapi di dalam Al-Barzani biruhihi wa jasadihi. Dan ini sudah ada nasnya juga di dalam Al-Qur'an, kullama yas'adu fis sama'i itu. Ketika kita akan masuk ke dalam lapisan ozon, semakin tinggi maka semakin sesak dada kita, kan begitu, Pak ya. Itu mengenai apa juga itu baru ditemukan pada era selanjutnya. Berpikir tentang rasional, zaman dulu dengan zaman sekarang tentu kita mengalami degradasi pemikiran yang luar biasa. Kalau zaman Rasulullah jelas, ketika ada orang kafir yang tidak beriman, tidak percaya, langsung wahyu turun, Pak. Bulan dibelah 2. Dan sains membuktikan era sekarang ternyata memang bulan pernah terbelah, katanya seperti itu. Adapun kebenaran atau tidak, wallahu alam. Kita nggak akan tahu tentang itu. Kemudian ada unta yang meletek dari batu, itu juga pernah ada. Penemuan mengenai pandai besi yang ditemukan oleh Nabiullah Daud alaihissalam itu juga ada. Cuma zaman sekarang memang kadangkala seseorang butuh bukti arkeologis, secara arkeologis sangat butuh itu. Tetapi kalau berbicara mengenai teknologi, nanti monggo ditambahi bapak-bapak, bahwasanya sekali lagi rasional seseorang terbatas. Indonesia pernah digadang-gadang oleh Bung Karno bahwasanya akan menjadi negara ketiga terkuat di dunia. Dan beliau sudah memberikan pemetaan tertentu, nanti Jawa menjadi lumbung pangan. Nanti di Palangkaraya akan menjadi pusat peradaban Indonesia. Nanti di Sumatera akan menjadi seperti ini dengan sumber daya luar biasa. Loh,
Fakta kemudian ketika Soeharto dilantik menjadi angkatan darat saat itu, yang kemudian setahun setelahnya menjadi presiden, ini ada perpolitikan tentu. Kok tiba-tiba Pak Harto kekhawatiran itu muncul, akhirnya Jawa menjadi pusat seolah-olah pusat peradaban yang umpel-umpelan nggak karu-karuan ini Pak. Jakarta yang sedikit itu ketika urbanisasi, mudik dan lain sebagainya, mereka akan pindah ke Jakarta semuanya. Ini pemikiran Bung Karno. Islam sudah pernah menjadi adidaya di Konstantinopel, Spanyol, yang kemudian dilumpuhkan oleh Turki Utsmani. Dan itu menjadi luar biasa. Sekarang ini menjadi adidaya adalah Amerika Serikat. Tidak menutup kemungkinan suatu saat Indonesia akan menjadi negara adidaya. Ini rasio. Monggo, yang ingin menambahi? Ini sebenarnya sudah lewat 10 menit. Pripun Pak Yasin? Monggo, oke. Al-Islamu wal aqlu ladina liman la aqlala. Artinya penghargaan terhadap kemampuan rasional sangat dijunjung tinggi oleh Islam. Kita sepakat semacam itu. Justru kalau Islam adalah rasional dan kita mencoba kembali setback ke belakang yang dipenuhi dengan khurafat, cerita-cerita buta hijau yang dan sebagainya, dan kemudian kita terapkan ke konteks kekinian, Islam menjadi tidak menarik, menjadi jumut. Karena apa? Bertentangan dengan pendidikan anak-anak kita. Bocah saiki mbok ceritani song sampeyan ora dajal, kudine semene, dawane semene, kira-kira nek tememplek ning gone apa iku segara iku mau sak kemiren. Takokane bocah cilik piye? Lah bekakase sepira gedene Pak. Nah, kemudian itulah rasionalitas ini, kemudian saya lebih suka mengatakan bahwa nanti jajal akan sangat luar biasa dengan dukungan teknologi. Sekarang ini orang mendeteksi laut dengan alat sonar sudah bisa, walaupun belum sampai ke tataran kesempurnaan. Dajjal nanti mungkin munculnya Dajjal itu bisa diartikan dengan penguasaan teknologi informasi, teknologi komunikasi, teknologi transportasi dan sebagainya, sehingga dunia ada dalam genggaman dia. Nah, inilah yang saya kepingin membuka wacana pemikiran kita semua, bahwa kita mestinya pada saatnya harus menyesuaikan dengan rasionalitas anak-anak kita. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, satu lagi. Oh, monggo. Ini dawuhnya Rasulullah nanti matahari itu pernah akan terbit dari timur, akan terbit dari barat dan tenggelam di timur. Ada seorang pemikir begini, matahari adalah cahaya keislaman. Nanti matahari pusat Islam, peradaban Islam nanti berada di negara-negara Amerika, Inggris, Italia dan sebagainya. Dan sekarang ini sudah mulai muncul perkembangan Islam di Amerika, di Inggris, di Moskow bahkan. Di Moskow Jumatan itu sampai menutup jalan saking banyaknya orang yang Jumatan. Bisa jadi nanti Islam muncul dari timur, di Sarang, dari barat. Di Sarang juga menutup jalan Pak ketika Jumatan. Di Sarang. Nah iya, ketika kalau di Sarang sih biasa-biasa aja sih ya. Ini kita bicara di Moskow, di Athena, kemudian di Azerbaijan dan sebagainya, yang artinya gini, jadi matahari adalah lambang Islam. Terbit dari barat, artinya peradaban Islam ada dimulai di barat. Ada penafsiran seperti itu, dan ini sangat menarik. Terima kasih Pak Fakih. Wonten tambahan malih Pak Yasin? Jadi artinya matahari terbit akan terbit dari barat
kemudian ada tafsiran sebagaimana yang diutarakan oleh beliau Bapak Fakih, itu adalah isyarat bisa seperti itu. Isyarat bisa seperti itu, bukan zatnya matahari, enggak. Bisa itu adalah bisa saja memberikan isyarat yang seperti itu. Tetapi yang dikehendaki dalam hadis ini adalah alamat kubra, memang dekat betul. Jadi matahari akan terbit, maka logikanya juga bisa. Ketika galaksi semakin akhir zaman, maka perputaran rotasi dan revolusi dari sebuah galaksi yang ada pokoknya di alam jagat raya, maka kan semakin enggak teratur. Ketika semakin tidak teratur, bisa jadi akan berubah, mestinya muternya ke sini menjadi terbalik dan seterusnya. Sehingga mestinya kan dari rotasinya bumi dan juga sekaligus revolusinya itu kan ketika ini berubah menjadi geser kan terbalik kan. Otomatis nanti terbitnya akan terbalik satu. Kemudian sampai akan terjadi ada dalam sehari kok gerhana kok 3 kali itu. Ya, mergo dengan enggak teratur itu sehingga antara matahari, bumi dan bulan bisa jadi gesek-gesek searah lagi, searah liga dan seterusnya kan seperti itu juga. Secara logika tok artinya tok itu apa bahasanya tok itu? Iya sampai secara logika itu bisa. Dan saya juga tidak menafikan apa yang diungkapkan oleh Bapak itu. Memang itu bisa. Itu memberikan isyarat bahwa seperti yang seperti tidak perlu ulang, bisa memang. Matur suwun Pak Yasin. Artinya memang berbicara mengenai tanda-tanda itu ada alamat sughra, ada alamat kubra. Kalau alamat kubra memang benar-benar terjadi. Kalau alamat sughra banyak sekali interpretasi atau penafsiran tertentu. Tapi kita meyakini bahwasanya itu akan terjadi. Yang menjadi masalah itu ya sakjane cukup ya, gak usah ada masalah lagi. Karena waktunya nyuwun ngapunten, bapak-bapak kiai, bapak-bapak, kemudian sahabat-sahabat yang aktif di dalam kajian kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena waktu yang tidak memungkinkan, jam 10 lebih 15 menit, artinya kebersamaan kita harus kita akhiri. Insya Allah kita besok akan berjumpa lagi di khataman kajian kitab Ahlussunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, insyaallah sekali lagi akan dihadiri oleh berbagai macam praktisi, baik itu para ulama, para kiai, pejabat pemerintahan dan warga Nahdliyin secara keseluruhan. Dan tentu ini dipelopori oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Kecamatan Kragan. Kalau ada kesalahan nyuwun ngapunten sedaya kalepatan. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.